Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofi al-anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak rahmat dan hidayahnya, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa berkumpul di masjid yang kita muliakan ini. Dan tidak lupa pula kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari kelak kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongannya. Amin. Pada sore hari ini saya akan melanjutkan kembali membacakan tentang surat Al-Buruj ayat yang ke-10. Di sini Allah berfirman, Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannama walahum adzabul hariq. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang melakukan tindasan kepada orang mukmin dan mukminat, kemudian tidaklah mereka itu bertaubat, maka bagi mereka adalah jahanam, dan bagi mereka adalah siksa yang membakar. Di sini Allah itu menerangkan bahwa setelah apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman, mereka melakukan suatu siksaan yang amat pedih atau bisa termasuk yang amat kejam. Allah itu akan memberikan suatu balasan, Karena apa? Sesungguhnya Allah itu adalah yang empunya langit dan yang empunya bumi. Berarti Allah itu akan memberikan balasan semuanya, karena Allah itu yang mempunyai semuanya. Sehingga dengan hal tersebut kita harus mengetahui, yaitu apa? Sesungguhnya orang yang melakukan tindakan atau penyiksaan kepada orang mukmin dan mukminat, kemudian tidak mereka bertobat, maka bagi mereka adalah jahanam, dan bagi mereka adalah siksa yang amat pedih dengan kebakaran. Di sini dikatakan yaitu mukmin dan mukminat. Orang yang mukmin dan mukminat itu berarti apa? Levelnya itu sudah tinggi. Ada yang mengartikan bahwa di sini itu mereka itu telah membunuh wali-wali Allah Ta'ala, orang yang disayang oleh Allah Ta'ala, karena keimanan mereka kepada Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala itu sangatlah marah, akan memberikan suatu balasan yang amat pedih pula. Karena apa? Orang mukmin dan mukminat itu pasti ujiannya itu akan bertambah. Yang pertama itu kita itu seorang muslim.
level keimanan kita. Kemudian setelah itu adalah orang yang mukmin. Sehingga dengan hal tersebut Allah itu memberikan ujian kepada mereka. Mungkin itu adalah ujian di dunia, baik itu penyakit atau didolimi orang. Itu mereka itu adalah bagi mereka yang sabar, maka mereka itu bisa ditinggikan derajatnya. Dan juga kalau mereka itu bersabar dalam menghadapi ujian, maka mereka itu akan menjadi ujian tersebut adalah pelebur dosa. Akan tetapi bagi orang yang menyiksanya, bila mana mereka itu tidak mau bertobat, maka Allah juga akan memberikan balasan yang amat pedih. Bagaimana kalau mereka itu bertobat? Ya Allah akan memberikan suatu ampunan. Di sini itu ada Allah itu akan memberikan siksa. Di sini juga dalam ayat yang ke-10 Allah juga memberikan kasih sayangnya kepada makhluk yang bernama manusia. Walaupun dia itu mempunyai dosa yang amat besar, bila mana mereka itu mau bertobat, maka Allah itu akan mengampuninya. Makanya walaupun sedahsyat-dahsyatnya dosa yang dilakukan, itu Allah itu akan mengampuni. Kita mungkin pernah mendengar suatu kisah, ada seseorang yang membunuh orang lain sebanyak 99 orang. Kemudian orang yang membunuh tersebut itu mulai mengalami atau mendapatkan hidayah untuk namanya kembali ke jalan yang lurus. Kemudian dia itu datang kepada seseorang yang dianggapnya alim. Kemudian orang tersebut karena melihat ceritanya, aku kui wis membunuh orang 99, apakah aku itu masih bisa diampuni oleh Allah Ta'ala? Orang tersebut ternyata jawabannya kurang bijak. Kamu tidak akan diampuni. Berarti itu adalah jawaban seperti orang awam. Mungkin kita kalau didolimi orang yang sudah amat sangat, itu pasti kita itu akan memberikan sumpah serapah. Bahkan kita itu mengatakan, oh orang itu akan masuk neraka jahanam. Padahal kalau dia itu mau taubat nasuha, Allah itu akan mengampuninya. Kemudian orang tersebut dibunuhlah orang menjadi 100 orang. Berarti orang yang datang itu kemudian mendapatkan jawaban seperti itu, dia marah. Kemudian dibunuhlah orang tersebut, kemudian menjadi 100 orang dia membunuh. Setelah itu dia datang lagi karena hatinya tergerak untuk kembali ke jalan yang lurus. Kemudian dia datang lagi ke tempat orang yang dianggapnya seorang yang bijak atau alim. Kemudian orang alim itu ditanya oleh orang tersebut, aku telah membunuh orang sebanyak 100 orang, apakah aku masih diampuni oleh Allah Ta'ala? Ternyata orang yang didatangi selanjutnya itu mengatakan, Allah pasti akan mengampuni dosamu bila mana kamu itu benar-benar bertaubat. Bagaimana caraku bertaubat? Pergilah kamu dari negaramu dan negaramu tempat tinggal sekarang. Kemudian orang tersebut pergi dari negaranya atau tempat tinggalnya. Karena orang alim itu mengatakan negara atau tempat tinggalnya itu adalah tempat
penuh dengan keburukan bagi dia. Ternyata dalam perjalanan orang tersebut belum sampai ke tujuannya, orang tersebut itu meninggal. Dalam suatu riwayat itu dikatakan, walaupun dia itu belum mengerjakan amal soleh setelah dia itu bermaksiat dengan cara dia itu membunuh sebanyak 100 orang, Allah itu tetap mengampuni semua dosa-dosanya. Karena apa? Dikatakan innallaha yuqbalu taubatan al-abdi malam yukhorhir. Allah itu selalu menerima taubat seseorang sebelum nyawanya itu sampai ke kerongkongannya. Berarti kalau selama orang itu masih bernyawa, nyawanya itu belum sampai ke kerongkongan dia, kalau dia itu mau bertobat dengan sungguh-sungguh, Allah itu akan menerima taubatnya. Mungkin dia itu mempunyai dosa sebesar bumi ini atau sebesar gunung dan sebagainya. Kemudian itu dia datang, kemudian dia itu bertobat dengan sesungguhnya, maka Allah itu akan memberikan taubat. Kecuali dia itu enggak mau taubat dan mau berhenti dari kedzaliman atau kemaksiatannya. Fir'aun pertama kali dia sangat angkuh mengejar Musa alaihissalam. Setelah dia itu ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala, dia itu hampir mati, nyawanya sudah sampai ke kerongkongan. Sesungguhnya Fir'aun itu sudah sadar dan mau bertobat kepada Allah Ta'ala, tetapi itu sudah terlambat. Itu berarti apa? Bisa untuk kita itu berpikir bahwa sesungguhnya itu Allah itu maha pemurah, Allah itu maha penyayang kepada makhluknya. Sehingga dengan hal tersebut, walaupun orang itu penuh dengan kemaksiatan, karena maha penyayangnya Allah Ta'ala, maka Allah itu akan mengampuninya. Kemudian pada ayat yang ke-11, innalladzina amanu wa amilus sholihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Di sini sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga. Bagi mereka adalah surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yang demikian ini adalah suatu kemenangan yang besar. Berarti apa? Kesuksesan seorang mukmin maupun mukminat itu bukan kesuksesan di dunia, akan tetapi apa? Kesuksesan bagi seorang mukmin dan mukminat adalah dia itu bisa masuk surga. Kadang kita itu salah memahami. Oh, dia itu sukses, mungkin dia itu menjadi seorang pejabat. Oh, dia itu sukses, mungkin dia jadi seorang direktur. Oh, dia itu sukses, mungkin dia itu menjadi seorang presiden. Tapi kesuksesan di dunia itu ada waktunya. Akan datang dan akan pergi. Akan dinikmati dan akan tidak dinikmati. Itu adalah yang kita anggap kesuksesan di dunia.
Akan tetapi apa? Kesuksesan bagi seorang mukmin dan mukminat adalah kita itu masuk ke dalam surga yang telah Allah berikan, yang telah Allah sediakan untuk kita. Karena apa? Karena keteguhan iman kita. Keteguhan iman kita. Di dunia itu kita itu diuji oleh Allah Ta'ala. Mungkin dengan kita itu dianiaya, mungkin kita itu disiksa, mungkin kita itu disakiti, bahkan mungkin kita itu ditindas. Tapi kita itu selalu berpegang teguh kepada syariat Allah Ta'ala. Walaupun kita itu diberi ujian seberat apapun, kita itu bisa melaluinya dengan kesabaran, maka Allah itu akan memberikan surga yang di dalamnya itu banyak taman-taman yang indah, dan di bawahnya itu mengalir sungai-sungai yang hawanya sangat sejuk, tempatnya yang sangat nyaman, sehingga apa? Kesakitan atau kesengsaraan yang pernah diterima atau dialami atau dirasakan di dunia akan dihilangkan oleh Allah Ta'ala, dan Allah akan memuliakan dia. Itu adalah kesuksesan bagi kita sebagai seorang mukmin. Apakah kita itu sudah bisa memahami kesuksesan tersebut? Kalau kita itu mengatakan bahwa sukses itu kalau kita itu mendapatkan apa yang sudah ada di dunia, berarti mungkin keimanan kita levelnya belum sampai kepada mukmin. Makanya sedikit demi sedikit kita memahami, itulah dia kemenangan yang besar, menang jiwa mukminin dengan mukminat, mengatasi cobaan di kala hidup. Memang mukminin dan mukminat mengatasi debarnya jantung karena ketakutan, lalu dipadukannya lah ketakutan itu hanya kepada Allah, lalu dia pun menutup mata dengan meninggalkan teladan yang baik bagi anak cucu yang datang di belakangnya, dan di akhirat menang pulalah dia kemenangan yang besar dan agung, karena iman dan amalnya disambut mesra di sisi Allah Ta'ala. Berarti walaupun kita itu sepayah-payah apapun amal kita, kemudian iman kita, selalu kita itu perbaiki, selalu kita perbanyak untuk anak cucu kita. Mungkin apa yang kita tanam sekarang, mungkin kita itu tidak akan memetiknya, tapi mungkin yang memetiknya adalah anak cucu kita. Mungkin bapak atau ibu itu selalu memberikan jalan kepada orang biar orang itu bisa bekerja. Kemudian apa? Mungkin sampai meninggal itu belum menerima balasan langsung terhadap bapak ibu, tapi Allah akan memberikan atau yang akan memetiknya itu anak cucu kita. Berarti apa? Tanamlah amal-amal baik buat kita dan anak cucu kita, karena Allah itu akan memberikan balasan yang baik, yang sangat indah. Kemudian di sini juga dalam ayat yang ke-12, inna batsya rabbika lasyadid, sesungguhnya pembalasan Tuhan engkau itu adalah amat sangat. Di sini dikatakan orang yang mencoba menentang Allah Ta'ala, jika pada akhirnya leher mereka diripukkan Tuhan, amatlah seram pembalasan itu. Sedang di puncak dia jatuh dihinakan ke bawah,
sedang mulia, ditakuti, dihinakan, tersungkur, diinjak. Berarti apa? Allah itu akan memberikan suatu balasan kepada orang-orang yang zalim dengan balasan yang amat dahsyat bagi mereka. Karena apa? Mereka itu apa yang telah mereka lakukan pasti Allah itu akan membalasnya. Mungkin kalau kita itu mengatakan, oh si fulan dia itu kok orangnya nggak baik dan sebagainya, kenapa kok kayaknya itu hidupnya itu aman-aman saja, nggak ada namanya ujian dan sebagainya. Tapi ingat, Allah itu tidak akan lalai. Mungkin siksanya itu akan ditunda. Makanya kemarin saya mengatakan innallaha yumhil wala yuhmil. Allah itu mengetahui semua kezaliman seseorang, tetapi akan memberikan suatu balasan langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi Allah itu tidak akan lalai apa yang telah mereka perbuat. Berarti Allah itu akan selalu ingat, karena semuanya yang dilakukan oleh manusia semuanya sudah ada catatannya. Kemudian di sini dikatakan dalam ayat yang ke-13 Allah berfirman, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya dialah yang memulai dan dialah yang mengulang kembali. Kita itu harus mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu bisa membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Berarti Allah itu bisa menciptakan. Kita itu dulu nggak ada, sekarang ada. Apalagi Allah itu apa? Akan membuat kembali sesuatu yang telah Dia hancurkan. Maksudnya di sini apa? Allah yang memulai penciptaan, kemudian Allah juga bisa membangkitkan lagi. Berarti kita itu manusia itu diciptakan oleh Allah Ta'ala yang tadinya tidak ada menjadi ada, dari sebuah air menjadi nutfah, kemudian menjadi segumpal darah dan sebagainya, kemudian menjadilah manusia, kemudian setelah menjadi manusia itu dia itu mati, setelah mati dia itu hancur di dalam alam kuburnya atau di dalam tanah, kemudian Allah itu akan dengan mudah membangkitkan lagi sebagai manusia lagi. Menciptakan saja Allah itu mudah, apalagi membangkitkan. Sehingga apa? Sesungguhnya dialah yang mulai dan dialah yang mengulang kembali. Apalagi Allah itu bisa memberikan siksa baik di dunia maupun di akhirat. Allah itu bisa memberikan siksa di dunia maupun di akhirat. Karena apa? Di sini itu dalam ayat ini dikatakan bahwa orang-orang yang membakar orang-orang mukmin dan kemudian dia itu melihat dengan tertawa riang, orang-orang mukmin itu disiksa dengan dimasukkan ke dalam parit yang ada api yang menyala-nyala. Kemudian apa? Oleh Allah Ta'ala itu langsung diberi azab di dunia. Api yang ada di parit tersebut menyambar orang-orang atau pemimpin-pemimpin yang menyiksa orang mukmin dan mukminat tersebut. Berarti yang kemarin sudah saya bacakan itu berarti apa? Ada yang sampai tersambar. Kadang kan ada orang senang melihat orang itu susah, apalagi senang melihat orang itu teraniaya. Tapi oleh Allah Ta'ala langsung diberikan balasan yang langsung, yaitu api itu langsung menyambar mereka semua.
Kemudian di sini juga dikatakan dalam ayat yang keempat, wa huwal ghafurul wadud, dan dia adalah maha pengampun dan maha penyayang. Maha pengampun atas dosa dan kesalahan yang manusia perbuat dalam hidupnya manusia, karena kedatangan sekali ke atas dunia ini dan belum pernah datang sebelumnya menyebabkan manusia belum berpengalaman, niscaya akan terdapat jua kesalahan dan menempuh jalan hidup itu. Akan tetapi kita insaf dan sadar, lalu kita memohon ampun dan karunia ilahi, niscaya akan diberi ampun. Berarti apa? Allah itu akan memberi ampun kepada kita. Karena apa? Hidup kita itu masih awam. Seperti kita itu sekolah, mungkin dalam kita itu menerima suatu pelajaran, mungkin kita itu belum bisa memahami, sehingga nilai kita itu jelek, sehingga kita itu harus remedi. Dan setelah remedi, setelah kita memahami kesalahan kita, kita akan mendapatkan nilai yang baik. Begitu pula manusia di dunia ini, mungkin dia belum mengetahui bahwa yang dilakukan itu salah, kemudian dia melakukan, tapi setelah dia mengetahui dia itu salah, dia mau bertobat, maka Allah akan mengampuninya. Kemudian Maha Penyayang dan Pengasih dengan sangat cinta akan hambanya, dituntun hambanya, diutus Rasulnya untuk menunjukkan jalan, diperingatkannya dengan wahyu-wahyu berulang-ulang agar manusia jangan menempuh yang salah. Berarti apa? Orang yang bertobat itu bukan hanya dihilangkan dosa mereka saja. Berarti apa? Kalau orang itu banyak dosa, kemudian dia itu mau sadar, kemudian dia itu mau bertobat nasuha, Allah itu bukan hanya mengampuni saja, akan tetapi apa? Allah itu akan mencintai orang tersebut, akan lebih mencintai. Seperti seperti orang tua yang melihat anaknya mempunyai suatu kesalahan, kemudian anaknya dengan sadar, dengan tulus meminta maaf, bahagianya orang tua itu melebihi orang tua yang memiliki anak yang mungkin baik-baik saja. Mungkin orang tua yang memiliki anak yang sudah soleh atau baik itu sudah merasa bangga, merasa senang, akan tetapi akan lebih senang dan lebih akan mencintai kepada anak yang tadinya salah dan dia itu mau mengakui kesalahannya dan mau bertobat. Begitu pula Allah terhadap makhluknya. Kemudian di sini juga dalam ayat yang ke-15 dikatakan Dzul Arsyil Majid, sesungguhnya Allah itu yang mempunyai arsy-Nya yang maha terpuji. Arsy-Nya Allah itu sangatlah besar, tempat singgasananya Allah itu sangatlah besar. Karena apa? Arsy-Nya berarti mahligai atau tahta atau singgasana, tempat duduk bersemayam. Dia adalah pelambang daripada kekuasaan yang mutlak. Dalam surat Yasin itu kan dikatakan bahwa sesungguhnya arsy-Nya Allah itu selebar melebihi langit dan bumi, luasnya. Berarti arsy-Nya Allah itu sangat luas, sangat besar. Bahkan makhluknya Allah yang diciptakan oleh Allah yang paling besar itu adalah arsy-Nya Allah Ta'ala itu. Kemudian di sini dikatakan fa'alul lima yurid, yang berbuat apa yang dia kehendaki.
Berarti apa? Artinya apabila dia itu berkehendak sesuatu diperbuatnya lah, tak ada yang dapat menghalangi. Dalam sekejap mata kemegahan si manusia yang telah merasa dirinya sampai ke puncak dapat saja dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Berarti apa? Semua yang ada di dunia ini, semua yang dialami oleh makhluknya Allah Ta'ala, itu adalah atas kehendaknya Allah Ta'ala, bukan atas kehendak kita. Mungkin kita setelah sholat isya ada namanya rencana, pingin namanya makan-makan di luar. Ternyata Allah itu tidak berkehendak kita itu makan-makan di luar. Mungkin sampai di rumah kita sakit, mungkin mungkin ada sesuatu yang tidak mengenakan di jalan, kita itu mengalami suatu kecelakaan sehingga apa yang kita rencanakan tidak bisa terwujud. Itu semuanya itu adalah kehendak Allah Ta'ala, bukan kehendak manusia. Makanya kalau kita itu mempunyai rencana dan rencana itu tidak terwujud, janganlah bersedih. Sudah ada yang mengaturnya, dan yang mengaturnya itu sudah mengetahui yang terbaik bagi makhluknya tersebut. Kemudian di sini dalam ayat yang ke-17, hal ataka hadisul junud. Kemudian Allah itu mengatakan, apakah kamu pernah mendengarnya berita tentang tentara-tentara Fir'aun wa Samud, tentang Fir'aun dan Samud? Berarti apa? Orang-orang Quraisy itu ditanya oleh Allah Ta'ala. Makanya di dalam di dalam Al-Qur'an itu ada namanya kisah dan cerita. Kisah dan cerita itu apa? Menjadi contoh buat manusia. Untuk apa? Untuk bisa meneladaninya. Kemudian balil ladzina kafaru fi taqdi. Tetapi apa? Mereka itu tetap namanya mendustakan. Padahal apa? Wallahu min waraihim muhit. Padahal Allah dari belakang mereka selalu mengepung. Selalu mengepung ini berarti apa? Kita itu tidak bisa namanya melarikan diri atas kehendak Allah Ta'ala. Apalagi takdir kematian kita. Apakah ada yang bisa melarikan diri dari takdir kematian kita? Yang disebut di sini mengepung, padahal Allah telah dari belakang mereka itu selalu mengepung. Dan juga bal huwa Qur'anul Majid, bahkan dia adalah Al-Qur'an yang tinggi mulia. Berarti apa? Allah Ta'ala itu sudah memberikan aturan main bagi manusia yang termaktub di dalam Al-Qur'an, yang bisa dipahami dan bisa menjawab semua tantangan sampai dengan akhir zaman. Karena apa? Semuanya itu fi lauhim mahfud. Sesungguhnya apa? Semua itu sudah tertulis di lauhul mahfudnya. Berarti apa? Keadaan manusia itu sudah tertulis di lauhul mahfudnya. Tinggal kita itu menjalani sesuai dengan buku pedomannya saja. Kita punya motor, kita punya mobil, kita punya barang elektronik, itu kita menggunakannya itu harus sesuai dengan buku pedoman. Kalau kita itu memakai atau sesuai dengan buku pedomannya, maka kita akan mendapatkan suatu keselamatan.
Ini saja yang bisa saya bacakan pada sore hari ini, karena waktu Isya sudah masuk, dan saya mohon maaf bila mana ada perkataan yang kurang pantas atau ada perkataan yang kurang dipahami. Marilah kita tutup bersama-sama belajar kita pada sore hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.